Dua DTI ini yang kondisinya paling buruk. Nggak ada air bersih, makanannya jelek. Bagaimana orang nggak meninggal, mereka itu bisa tidur. Kabar tidak sedap yang menimpa para pekerja migran yang berada di tahanan imigrasi Malaysia karena terdapat ratusan tahanan yang meninggal dunia di sana, termasuk pekerja migran Indonesia yang terjadi pada bulan lalu. Kementerian Luar Negeri menindaklanjuti laporan buruknya kondisi tahanan imigrasi di Malaysia. Hal tersebut diduga menjadi penyebab banyaknya WNI yang ditahan di tempat tersebut meninggal dunia. Sikap tersebut disampaikan Kemenlu sebagai respon atas laporan Koalisi Buruh Migran Berdaulat tahun 2022 berjudul "Seperti di Neraka, Kondisi di Pusat Tahanan Imigrasi di Sabah, Malaysia". Berdasarkan data KBMP, setidaknya ada 149 buruh migran yang meninggal dunia di depot tahanan imigrasi di Sabah dalam kurun waktu 2021 hingga Juni 2022. Adapun perinciannya, 101 orang meninggal sepanjang 2021 dan 48 orang meninggal dunia pada periode Januari sampai Juni 2022. Anggota KBMP Abu Mufakir menyatakan WNI yang ditangkap karena melanggar aturan imigrasi itu diduga hidup dalam kondisi yang tidak layak dan tidak memiliki akses ke fasilitas kesehatan. Manis. Dua DTI ini yang kondisinya paling buruk. Nggak ada air bersih, makanannya jelek. Bagaimana orang nggak meninggal, mereka itu bisa tidur. Dalam 6 bulan hanya bisa tidur paling banyak 2 jam sampai 3 jam sehari. Jadi terjadi pengurangan kualitas tidur yang drop, yang drastis. Cuma 2 sampai 3 jam tidurnya. Buang air besar itu bisa dilakukan hanya sekali dalam 2 sampai 3 minggu. Buang air besar 2 sampai 3 minggu. Kalau orang yang datang dalam keadaan sehat aja bisa sakit gitu loh. Apalagi yang datang dalam kondisi kesehatannya memang sudah nggak terlalu bagus ya. Menurut Juda, Kemenlu telah menghubungi KBMP untuk memperoleh data rinci WNI atau PMI yang dinyatakan meninggal di rumah tahanan imigrasi di Sabah, serta data para deportan yang mengalami penganiayaan selama berada di DTI Sabah. Setelah itu, seluruh data akan ditelusuri dan dimintakan penjelasan dari otoritas Malaysia. Adanya informasi yang beredar di beberapa media massa bahwa kejadian penyiksaan WNI telah berlangsung bertahun-tahun. Semestinya, jika kasus ini sudah berlangsung lama, Kedubes RI di Malaysia mengetahui kejadiannya. Untuk mengoptimalkan proses penyidikan, dia mengusulkan pembentukan tim ad hoc terdiri atas Kemlu, BP2MI, Interpol Indonesia, serta perwakilan dari organisasi pekerja migran, kata anggota Komisi 1 DPR Sukamta. KJRI Kota Kinabalu mengupayakan pemulangan WNI segera setelah proses hukum dan masa hukuman selesai. Saat ini, ia mengatakan tercatat sekitar 230 WNI yang berada di 3 depot immigration yang keberadaannya akan terus dipantau KJRI dan akan difasilitasi proses pemulangannya, termasuk pelaksanaan verifikasi dan pemberian dokumen perjalanan. KJRI Kota Kinabalu juga melakukan pendampingan pada setiap pemulangan yang dilakukan melalui Pelabuhan Tawau, Sabah. Sebelumnya, KBMP melaporkan 18 WNI meninggal dunia di depot tahanan imigrasi Tawau, Sabah, Malaysia sejak tahun lalu.